Halo, Berbagi layar. Bu Ani, mau nunggu Pak Acep apa kita langsung aja nih? Langsung aja. Langsung aja, baik. Halo, halo, siap semua? Selamat datang di webinar Bapak. pelatihan Speak Up BKPSDM Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu Alhamdulillah. dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya semangat untuk upgrade hard skill di webinar siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur dan kita menjatuhkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa, walaupun harus dilakukan secara online. Yang terhormat, Kang Acep sampai sekarang belum nongol dari BKPSDM. Yang terhormat narasumber Kani Anissa SPD, Guru SDN 2 Kanci Kulon, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Yang terhormat seluruh audien yang sudah bersedia hadir dan bergabung pada siang hari ini. Webinar daring kita pada kali ini mengusung tema Speak Up, berbicara dengan berani, jujur, dan tanggung jawab. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Junaidi, sebagai pembaca acara sekaligus moderator pada siang ini, untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Durasi 25 menit. Yang ketiga, penutup. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Sebelum menyimak paparan materi, saya akan membacakan beberapa himbauan terlebih dahulu. Teman-teman peserta dimohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung untuk menjaga kualitas suara dan kenyamanan bersama. Setelah pemaparan materi, akan ada sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan aktifkan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat atau secara langsung. Formulir presensi dan umpan balik akan dibagikan di akhir sesi tanya jawab. Mohon untuk mengisi formulir tersebut sebagai bukti kehadiran dan memberikan masukan untuk perbaikan webinar selanjutnya. Untuk menyelami lebih dalam terkait Speak Up, telah hadir narasumber yang sangat kompeten, yaitu Kak Anissa dari SDN 2 Kanci. Apakah sudah siap berbagi dengan teman-teman, Kak Anissa? Ya, terima kasih Pak Berbicara mungkin Didi. sudah biasa, namun keterampilan berbicara di depan umum merupakan bagian penting dalam setiap aktivitas. Baiklah, mari kita simak pemaparan materi dari Kak Anissa. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama, Eh, Bu. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah eh, meluangkan waktunya untuk acara webinar hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti webinar ini. Baiklah, materi hari ini yaitu tentang speak up, berbicara dengan berani, jujur, dan bertanggung jawab. Pada materi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang apa itu speak up. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, mengapa
speak up itu ada. Yang ketiga, hambatan untuk speak up. Yang kelima, cara melatih speak up. Dan yang keenam, teknik berbicara asertif. Baiklah, langsung ke poin yang pertama, yaitu apa itu speak up? Speak up adalah tindakan berani menyampaikan pendapat, ide, kekhawatiran, atau keberatan secara terbuka dan jujur. Selanjutnya, mengapa speak up itu ada? Mengapa speak up itu penting? Yang pertama, mencegah kesalahpahaman. Yang kedua, memberi ruang untuk inovasi. Yang ketiga, menjadi agen perubahan. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kelima, membantu menciptakan budaya terbuka. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari speak up adalah meningkatkan komunikasi, mencegah konflik, mendorong perbaikan lingkungan, kerja ataupun sekolah, menjaga integritas dan keselamatan. Selanjutnya, hambatan untuk speak up. Hambatan untuk speak up yaitu biasanya takut dikritik atau dihakimi, takut dianggap mengganggu, kurangnya rasa percaya diri, budaya yang tidak mendukung, dan hierarki atasan atau senior. Selanjutnya, cara melatih speak up. Cara melatih speak up, yang pertama mulai dari hal kecil dulu. Berani bertanya di kelas ataupun rapat. Yang kedua, gunakan data dan fakta. Yang ketiga, berlatih empati dan sopan santun. Yang keempat, latihan komunikasi asertif. Yang keempat, bangun kepercayaan diri secara bertahap. Kemudian, poin yang terakhir, teknik berbicara asertif. Asertif itu kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Biasanya kita menggunakan kata saya merasa, bukan atau kamu selalu. Selanjutnya, tegas tapi tidak menyerang. Fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Selanjutnya, dengarkan sebelum menanggapi. Poin yang terakhir, yaitu penutup. Speak up bukan sekedar berbicara, ini adalah tindakan keberanian. Ajak peserta menyebutkan satu hal yang ingin mereka suarakan minggu ini. Seperti dalam kuetes ini, kuetes inspiratif ya, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who waste. Semoga bermanfaat. Terima kasih Sama-sama, Pak Bu. Didi. Wah,
Terima kasih atas Kak Anissa penjabaran materi yang sangat menarik terkait speak up. Tentunya materi yang disampaikan dapat mematik rasa ingin tahu teman-teman. Kini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk menjawab semua rasa penasaran dari narasumber, silakan kepada Kak Livia selaku penanggung jawab chat yang telah raise hand untuk bertanya. Nah, sambil menunggu nih yang ingin bertanya, Kak Anissa, Ya. kadang-kadang kita tuh ya istilahnya selaku gimana ya, speak up itu tidak hanya sekedar bicara, tapi juga melibatkan keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menyampaikan suatu hal. Itu terkadang eh, kita tuh suka belepotan Iya, atau betul. istilahnya kurang inilah itu cara mengatasinya bagaimana itu kan Anissa? Hmm, caranya, kalau yang saya alami sih mengatasi rasa Ah, nervous dulu ya, gugup. Ya, bagaimana mengatasi cara kita. eh, Biasanya kan kita kalau berbicara di depan umum tuh ya gugup, kadang gemeteran. Biasanya kita bagaimana cara mengatasi itu dulu, gugup kita seperti apa. Barangkali dari eh, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa lebih menguatkan lagi pertanyaan Pak Didi, mangga. Kita di sini saling iya belajar Bu, aja ya. kita saling sharing aja lah. Barangkali dari Bu Kiki mau menanggapi, silakan. Bu Kiki, halo. Barangkali mau menanggapi kata tadi penawaran dari Kak Ani. Ya Pak Junaidi, bagaimana? Bisa diulang? Bu Ani, tadi ini Bu Iya, Kiki mau menanggapinya katanya Bu. mangga Bu Kiki. Mengatasi Berisik baik. iya, nervous. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktunya telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan ya Bu. Kalau menurut saya cara untuk mengatasi nervous atau gugup ketika kita akan berbicara atau melakukan public speaking, yang pertama itu biasanya yang saya lakukan itu menarik nafas selama beberapa detik. Iya, tarik nafas. Kemudian keluarkan dari hidung. Dan biasanya gini Bu, tangannya. Biar tidak gugup. Kan biasanya kalau ini suka dingin ya Bu ya. Iya, iya. Nah, kita gerakan tangan selama beberapa detik. Kemudian jangan lupa untuk berdoa. Karena dengan berdoa hati menjadi tenang gitu Bu. Iya. Jadi ketika kita berbicara di depan umum itu menjadi percaya diri. Bu. Itu saja Bu dari saya. Iya, Mangga yang lain untuk menanggapi bagaimana cara agar tidak nervous ketika berbicara di depan umum. Silakan, Ibu Linda. Oh mangga, barangkali Bu Linda memberikan sedikit lagi ya Bu Ani ya, nggak apa-apa ya. Mangga Bu Linda dipersilakan waktunya. Bu Livia ada yang masuk nggak pertanyaan? Belum.
Baik Bu, kalau memang yang sambil nunggu yang lain juga Bu, atau ada yang mau nanya? Mangga kalau ada yang mau nanya sebelum ini ada barangkali dari Bu Livia, mangga disilakan. Kalau enggak gini Bu, kadang saya juga punya ini ya, emang itu kebiasaan sehari-hari. Apa sih penyebab tuh orang kalau mengawali percakapan, misalkan di telepon tuh dengan kata halo atau hai, apalagi ketika terima telepon tuh kebiasaan lah. Itu kenapa ya Bu? Bisa bisa seperti itu percakapannya. Jadi sebenarnya sih untuk mengatasi rasa gugup, nervous ketika kita di depan umum itu mungkin kurangnya penguasaan materi. Jadi intinya kita tuh sebelum speak up itu harus persiapannya matang dulu dalam materi, latihan yang cukup, terus tarik nafas dulu seperti yang Ibu Rizky bilang tadi, dan fokus pada materi serta fokus ke audiens itu. Seperti itu tadi di Barangkali Pak Kuni mau menambahkan nggak Pak Kuni? Iya, ya. Mangga Pak Kuni. Cara tadi Oh ya, ada yang Mbak. cara mengatasi gugup atau bicara, ngomong. cara mengatasi Ya, gugup atau Bu Livia sebentar ya. silama deg-degan ya. Menurut saya sih biasanya dari mental dulu ya. Kadang-kadang mentalnya nggak biasa ngomong gitu jadi gugup. betul. Biasanya kita melatih mental dulu, dibiasakan melatih mental ya. Kalau udah biasa, mentalnya udah kuat, udah biasa, jadi saya rasa nggak gugup lagi. Kadang-kadang kan kalau orang baru tampil itu di depan kadang-kadang bergetar atau gimana ya. Itu semua materi tadi yang tadinya udah siap itu, kalau mentalnya tidak kuat itu biasanya itu hilang lagi. Jadi materinya lupa lagi. Ya yang nomor satu yaitu dengan dibiasakan melatih mentalnya yang kuat ya. Itu Iya, saya. terima kasih Pak Kuni. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Livia untuk Kak Ani. Mangga Ibu Livia, disilakan. Halo Bu Livia. Ya, halo, udah Ya, ada mangga. suara belum? Udah ada suaranya belum, Pak? Ada Bu, ada. Iya, Ada. jelas Bu. Ya, Enggak, terima ya. kasih untuk Bapak Moderator dan Ibu narasumber yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sesuai dengan flyer, itu temanya itu adalah berbicara dengan berani, jujur, dan bertanggung jawab. Ini lebih kepada speak up-nya adalah berpendapat. Jika di lingkungan kerja, terutama sebagai ASN, itu bagaimana cara ASN itu menyuarakan pendapat atau kritik secara terbuka tanpa dianggap melawan atasan atau sistem yang sudah mapan. Terima kasih. Halo, ya. Mangga mungkin akan ke narasumber langsung untuk menjawabnya. Disilakan Bu Ani. Iya, terima kasih pertanyaannya. Tipsnya apa ya? Intinya
apa ya? Barangkali yang lain ada yang bisa menjawab dulu. Ada yang menanggapi dulu nggak? Oh, Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi. Bu Linda barangkali mau menanggapi. Atau mungkin Bu Iis, Bu Lilis, masih banyak kok di sini rekan-rekan. Sambil menunggu dari narasumber Bu Ani. Atau mungkin Pak Suryani mau menambahkan lagi. Mangga Pak Suryani. Tadi itu apa materinya? Enggak, pertanyaan dari Bu Livia itu bagaimana cara mengatasi speak up untuk ASN, menanggapinya itu seperti apa di lingkungan ASN? Oh, di lingkungan. Kalau begini, kalau pendapat saya sih, seorang ASN, misalnya guru itu ya harus berani menyampaikan apa yang mau disampaikan. Kita kan sebagai sebagai guru gitu ya, harus berani menyampaikan materinya di depan murid-muridnya supaya jelas dan benar gitu. Itu saja banyak. Bagaimana yang lainnya, barangkali ada tanggapan lain lagi, atau Bu Ani udah siap sedia lagi Bu Ani? Gimana Bu? yang bertanya sudah cukup belum? Bu Livia, udah cukup jelas belum kata Bu Ani? Bagaimana ya? Tapi ini konteksnya bukan berhadapan dengan siswa, Kak Suryani, lebih kepada Umum cara ya? Umum, ya menyuarakan pendapat lebih luas kita. lagi. Ya, Ya, pokoknya kita sebagai ASN itu, apalagi kita kan di ASN misal guru atau apa, di masyarakat itu kan dipandangnya orang pintar gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikan pendapat yang apa, misalnya di masyarakat yang diinginkan gitu. Misalnya pembawa acara atau sambutan itu kita harus siap gitu sebagai seorang ASN. Kayaknya itu. Mungkin dari saya ada tambahan sedikit ya. Intinya kita selaku ASN, apalagi istilahnya kita menghadapi berbagai macam kriteria masyarakat, ya terutama kita di bidang pendidikan, ya seharusnya kita apapun yang datang ke kita dari masyarakat, kita harus legowo, harus menerima, harus bisa mengatasi apa permasalahan mereka. Karena mereka, ya tadi kata Pak Suryani tadi, menganggap kita tuh udah lebih dari mereka. Kita juga jangan menentang arus. Kita lihat dulu apa masalahnya dan kita cari solusinya. Di mana istilahnya kita menghadapi mereka itu dengan cara baik-baik. Mungkin itu sudah sih dari saya. Gimana Bu Livia? baik. Terima kasih Pak Didi. Ya. Jawabannya sudah cukup. Oh, terima kasih Bu Livia. Barangkali ada yang lain lagi? Ada waktu masih 15 menit. Tanggapan-tanggapan dari yang lain? Kalau memang ini Bu, tidak ada lagi yang ini, baik kita nilai aja Bu ya langsung. Barangkali Bu Kiki mau itu, silakan Bu Kiki, silakan. Izin bertanya.
Saya tidak mau menanggapi Pak, tapi mau bertanya. Tanyanya ke Pak Didi atau ke saya nih? Ke kelompok 3 tentunya. Ya, Iya, siap. siap. Ya, tadi kan kata Bu Ani katanya harus bisa menarik perhatian audiens ya Bu. Ketika kita melakukan public speaking itu salah satu tujuannya yaitu harus bisa menarik perhatian audiens. Nah, yang ini saya tanyakan bagaimana caranya agar ketika kita berbicara itu audiens merasa tertarik sehingga memperhatikan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Mangga Bu Ani untuk menjawabnya, soalnya Bu Kuki katanya tadi Bu Ani. Mangga Bu Ani untuk menanggapinya. Ya, untuk menarik audiens biasanya kita harus percaya diri dulu, Bu. Percaya diri. Terus menjaga perhatian kita fokus pada audiens. Menjaga perhatian juga ada beberapa ini ya poin. Biasanya dari tubuh, dari intonasi dalam berbicara, kemudian menggunakan visual seperti itu. Terus kita juga harus bisa memberikan yel-yel yang membuat audiens itu fokus kepada kita. Kayak ice breaking ketika kita di kelas bersama murid, ketika kita webinar juga bagaimana cara kita untuk supaya audiens itu fokus ke kita memberikan yell atau ice breaking seperti itu. Dari saya, barangkali Pak Didi mau menambahkan. Oke Bu, terima kasih. Menanggapi pertanyaan dari Bu Kiki, ya kita jangan pasif ketika kita ada di depan dengan yakin. Tadi Bu Ani juga sudah mengatakan percaya diri, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Kemampuan yang kita miliki harus diutarakan. Terutama materi kita harus pelajari lebih istilahnya. Kemudian jadikan suasana itu tidak pasif. Ya itu tadi dengan cara misalkan berbagai macam variasi, dengan cara kuis atau yang lainnya, sehingga audiens itu bisa perhatian ke kita gitu. Mungkin itu dari tambahan dari saya. Bagaimana kembali ke Bu Rizky? Ya, Halo. sudah cukup jelas Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Lagi tanggapan dari yang lain barangkali mau menambahkan. Ibu Lilis, barangkali Ibu Lilis mau menambahkan tentang materi ini. Ibu Is, atau barangkali Pak Kuni mau menambahkan lagi tambahan dari Bu Kiki, mangga Pak Kuni. Jawaban Bu Kiki, tadi jawaban pertanyaan Bu Kiki udah cukup Pak, jelas, jawabannya Cukup. udah jelas. Iya cukup. Waktunya masih ada ya? Apa kita tutup aja nih, Bu Ani? Masih menambahkan sedikit aja ya. Mangga Bu, mangga. Untuk interaksi dengan audiens, biasanya yang pertama kita tanyakan pertanyaan dulu kepada audiens, memancing. Dengan kita memberikan pertanyaan, audiens akan fokus ke kita. Kemudian minta pendapat ke audiens. Interaksi dengan audiens itu akan terjalin. Seperti itu, Ibu Rizky.
Kayak bingung nih Bu Rizky dengan jawaban saya nih. Nggak usah bingung, Bu. Udah ah, udah aja ya cukup. Pak Oh, udah Didi. cukup. Oh, mangga, Bu. Ya, baiklah. Ibu Pia, barangkali ada mau... Hmm. Masih ada waktu, barangkali mau menambahkan lagi Udah. bagi Baik. peserta webinar. Ini Bu, ada bagi pesertanya link itunya udah dikirim sama Bu Pia katanya. Oh iya, Ya. terima kasih. Hmm. Terima kasih atas antusiasme ya. Sayang sekali karena waktu kita terbatas. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum puas atau belum bisa terjawab dengan baik ya Bu ya. Demikianlah seluruh rangkaian webinar online dengan tema Speak Up, berbicara jujur, berani dan tanggung jawab. Terima kasih kami aturkan kepada Kak Anissa selaku narasumber yang telah memberikan insight luar biasa tentang Speak Up dan detail unik di dalamnya. Terima kasih juga kami aturkan kepada seluruh audiens yang telah berkenan hadir dan antusias mengikuti webinar online hingga akhir. Terakhir, saya mohon atas nama Junaidi pamit undur diri dan izinkan saya menutup acara webinar online ini dengan membacakan quote. Jangan berhenti belajar, berhenti saja kalau sudah bel istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.